Tadi Bu Herwin soalnya menyebutkan bahwa mintanya langsung di aplikatifnya ya. Jadi ini saya cut kalau gitu bagian yang ada penjelasan konsepnya. Jadi Loh, saya mau langsung ke nggak apa-apa, penjelasannya. yang ini konsep, konsep tapi Oh nanti gitu. untuk diskusinya mungkin lebih ke aplikatif. Oh Karena ya. kan memang konsep ini penting karena memang apa nggak semuanya kan mengerti tentang MSDM. Iya. Jadi memang Oke. konsepnya perlu tapi nanti kita diskusinya lebih ke aplikatif. Oke. Iya, Siap. Oke. monggo Oke. Mbak. Begitu kalau gitu saya mau langsung lanjut aja. Di sini kita bahas tentang perencanaan manajemen SDM di era digital oleh saya Erin Setiani Tias. Di sini pertama-tama kita kemarin sudah bahas ya apa itu manajemen SDM. Manajemen SDM kita tahu semuanya tentang perencanaan penggunaan tenaga kerja. Jadi dalam suatu industri bisa manufaktur juga bisa bidang jasa juga di mana manajemen SDM itu diperlukan karena sebuah instansi tidak bisa berjalan tanpa adanya orang atau karyawan yang bekerja di dalam operasionalnya. Sehingga seperti kita tahu manajemen SDM itu atau kita sebut HRM ya. Jadi saya umumnya nyebutnya HRM soalnya di mana sebuah struktur yang disediakan sama organisasi tujuannya pemetaan pengetahuan, keterampilan sama tren perilaku di mana karyawan itu dibutuhkan dalam suatu instansi untuk memenuhi fungsi manajemen supaya tercapai yang namanya eh, visi misi perusahaan atau instansi seperti itu. Di sini saya ngambil teorinya Kahvi tahun 2024. Di situ ada menyebutkan bahwa kebijakan dan praktek HRM yang berbeda di setiap industri atau instansi bisa mendukung kesiapan untuk berubah. Di sini kita bahas berubahnya di dalam era digital. Jadi dalam prosesnya setiap perubahan itu manajemen SDM itu tidak harus mengganti personal, tapi bisa saja hanya memberikan pengembangan bagi personal tersebut dengan tujuan supaya meningkatkan kinerja yang awalnya biasa saja, kemudian jadi lebih tinggi lagi. Kemudian ada sekiranya ada karyawan-karyawan yang sudah mulai tidak berkomitmen jadi lebih berkomitmen lagi supaya oh ternyata dengan perubahan ini saya jadi punya keterampilan lebih, saya jadi punya motivasi lebih tinggi untuk bekerja seperti itu. Di sini dalam fungsi manajemen SDM itu sendiri eh, tentu ada yang namanya kebijakan perusahaan, opini juga para pemimpin dan kebutuhan para kalau kita sebutnya yang paling apa ya berwenang di sini adalah supervisor karena yang paling bisa menganalisis kebutuhan dan ini harus di-cut, ini harus dibuang itu adalah supervisor di sini. Jadi kebijakan dari perusahaan tetap diambil dari supervisor itu sendiri. Dalam era digital, kemampuan karyawan itu biasanya di konsep dengan adaptasi yang mereka miliki, di mana di dalamnya ada self efficacy, pengalaman adaptif adaptif di dalam perubahan itu sendiri atau pengalaman dalam oh dia belum pernah mengerjakan ini terus tiba-tiba terjun di dalam situasi ini terus dia oh ternyata adaptif. Nah, itu dinilai juga. Nah, di dalamnya kemudian ada yang namanya lingkungan. Nah, lingkungan di sini kita tahu bahwa tiap individu itu tentu saja berbeda. Walaupun memang setiap kali ada seleksi karyawan itu mereka punya satu jenis varian yang sama sebutannya. Oh, karyawan di divisi iklan harus seperti ini, karyawan di divisi payroll harus seperti ini. Tapi di dalamnya ternyata berbeda-beda. Ya itulah akhirnya dalam era digital ini ditentukan yang namanya pelatihan yang berbeda karena menyesuaikan sama karyawan dan juga perilaku pemimpin dalam satu divisi seperti itu. Kemudian dalam perencanaan SDM di era digital, keberhasilannya itu ditentukan dari bisa nggak kemampuan yang dimiliki itu tetap berpegang sama yang namanya fondasi, sama visi misi, di mana kebutuhan perusahaan dalam implementasi program kerja setiap satu proyek atau satu order kerja itu tetap terpenuhi. Di sini perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan itu harus tetap berpegang sama namanya kualitas atau standar perusahaan yang dimiliki sebelumnya dan kuantitas yang meningkat atau harusnya diturunkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tadi.
Kemudian, dalam proses perencanaannya, eee, perusahaan atau instansi itu harus memiliki yang namanya trikotomi SDM, di mana di dalamnya harus diseimbangkan tentang, hak-hak karyawan, penyelarasan dalam strategi organisasi, dan juga adanya perubahan yang bisa tetap menjaga, kualitas dan standar kerja atau kinerja di dalam perusahaan. Untuk strategi perencanaan SDM di era digital, tentunya kita tahu, ada yang namanya pelatihan dan pengembangan keterampilan, kemudian pemberdayaan individu, tapi pada umumnya, orang menyatakannya sebagai semua karyawan baru harus bisa mengerjakan semua keterampilan. Sebenarnya itu salah satu proses untuk pelatihan, tapi, ada beberapa karyawan yang menganggap itu aku nggak pakai job desk itu, tapi kenapa aku harus masuk dengan job desk itu? Padahal sebenarnya itu pelatihan juga, satu jenis pelatihan. Tapi, karena mungkin konteks lingkungan tadi ya, padahal jadi produktivitasnya dia yang sebelumnya itu tidak bekerja atau sebelumnya itu ada di lingkungan kerja yang berbeda, instansi yang berbeda, itu menunjukkan dia punya produktivitas yang berbeda. Nah, sedangkan di instansi yang baru dia masuk, dia harus memiliki satu produktivitas yang lebih tinggi dengan manajemen waktu yang berbeda. Sehingga, perlu adanya ruang untuk pertumbuhan yang lebih profesional dengan adanya pelatihan pengembangan keterampilan atau kita sebut sekarang itu harus bisa serabutan, gitu. Di mana hari ini tujuan akhirnya sebenarnya menciptakan harmoni antara aspirasi setiap, karyawan dengan visi perusahaan, itu bisa diselarasin atau enggak. Di sini saya punya satu contoh di mana ada yang namanya, apa namanya, spreadsheet tentang data atau apa ya, strategi penggunaan strategi manajemen tenaga kerja. Di situ ditunjukin bahwa, ada, apa namanya, pekerja yang masuk atau keluar. Oh ternyata di sini, pekerjanya ada yang bulanan, ada yang tahunan, seperti itu. Sebenarnya konteksnya itu sebenarnya untuk penilaian kinerja, dia sudah produktif atau belum? Dia sudah memenuhi keterampilan yang dibutuhkan atau belum? Nanti pada akhirnya evaluasi itu di akhir akan, dibahas di, apa ya sebutannya, chat grup tiap divisi. Jadi pakai, grup WhatsApp itu sendiri. Karena dalam satu organisasi atau satu perusahaan itu biasanya ada lebih dari satu grup, di mana satu grup besar. Satu grup kecil dan grup, spesifik di mana menentukan tentang order, setiap project, seperti itu. Nah, di dalam spreadsheet itu, menunjukkan riwayat pekerjaan seperti apa, kualifikasi kerjanya seperti apa, dan gaji yang sudah dicapai dari waktu ke waktu seperti apa. Eee, akan tetapi ada kalanya, sistem tersebut hilang atau perlu waktunya maintenance, sehingga yang terjadi adalah, backup yang dimiliki itu berlapis, nggak hanya satu bagian saja. Nah, di sini di era digital, komunikasi antara manajer SDM, karyawan, kebutuhan order, dan biasanya lebih ke, apa namanya, kebutuhan antara pabrik atau individu atau kebutuhan jasa itu tidak selalu sama, sehingga perencanaannya itu ditentukan dari order yang didapat sudah sesuai belum? Ini sudah musimnya atau belum? Seperti itu. Jadi untuk efisiensi yang namanya, pertemuan tatap muka atau apa, evaluasi kinerja itu tetap harus dibutuhkan. Jadi strategi perencanaan yang ada di era digital tidak harus ditentukan dengan, oh evaluasinya secara fisik, kita nilai secara fisik, enggak. Tapi juga, produktivitas dia dalam pengerjaan, dalam situasi, oh dia bisa confirm atau enggak pekerjaan ini secara online ini sudah dikerjakan atau belum. Karena kita tahu, di era digital itu Instagram, Facebook, dan, banyak lagi ada LinkedIn dan sebagainya itu digunakan sebagai, petunjuk bahwa, oh produktivitas dia tinggi atau rendah dari situ. Jadi terlihat dari walaupun memang kita tahu kalau untuk Facebook sama Instagram itu kita posting sesuatu kita bisa jadwalkan. Jadi, kita bisa tahu, oh produktivitasnya dia standar seperti ini. Namun ada kalanya jika seseorang, karyawan itu mengetahui bahwa, oh potensi ini tuh bisa dinaikkan, oh ada yang bagian, postingan saya yang seperti ini ternyata rate-nya lebih bagus. Dia akan memilih untuk
dalam satu waktu produktivitasnya dinaikin lagi demi bisa mendapatkan, prospek yang, oh, yang dibutuhkan sama perusahaan harusnya seperti ini, gitu. Di sini dalam perencanaan SDM itu ada sistem yang digunakan, yang saya tahu itu pakai Human Resource Information System. Di situ biasanya untuk membaca CV atau, membaca kalau dalam anunya, kebutuhan kerja itu seperti apa, CV yang masuk seperti apa, dia bisa langsung mensortir ulang. Jadi HRD itu hanya cukup melihat, oh kebutuhannya seperti ini, oh hanya data karyawan yang ini yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan aplikasi rekrutmen online, biasanya kita tahu kayak Jobstreet, LinkedIn juga bisa, gitu di situ, tapi pendekatannya berbeda karena lebih ke tatap muka, karena kita lihat orangnya langsung, kita lihat CV-nya langsung, seperti itu. Kemudian untuk perencanaan SDM yang bagi karyawan yang sudah ada atau yang sudah magang, biasanya ada yang namanya pelatihan dan pengembangan secara online. Di sini mungkin seperti Bu Hermin biasanya bilang, harus on cam ya kalau kelas ya. Jadi ada kalanya karyawan tuh nggak mau on cam. Nah, ini termasuk salah satu yang nunjukin, oh berarti kepribadiannya seperti itu ya gitu. Jadi, oh tidak bisa berkembang atau, oh dia stuck seperti itu saja gitu. Harus dibutuhkan, oh pe pe kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi gitu, caranya menaikin gimana. Nah, di sini tantangan perencanaan SDM ini yang agak mungkin udah teman-teman rasain juga ya. Kalau dari segi internal itu kemampuan atau keterampilan calon karyawan. Berarti kita tahu dari dia CV, dia ngelamar seperti apa, oh nggak sesuai, langsung cut gitu kan. Terus kemudian pengelolaan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan atau instansi. Di sini sebelum kita tahu kalau ada tes CPNS atau CSN itu kan ada keterangannya ya, yang dibutuhkan kuotanya berapa, formasinya berapa. Nah, itu yang namanya pengelolaan. Jadi yang dibutuhkan seperti itu. Namun ada kalanya kebutuhan itu sebenarnya hanya dipaksakan. Karena mereka, apa ya, bisa dibilang sebagai backup. Karena saya lihat teman-teman saya sendiri daftar CSN, tapi dia belum punya pekerjaan gitu, di dalam instansi dia udah masuk, tapi belum ada pekerjaannya, karena bilangnya produktivitasnya masih rendah gitu. Jadi, perlu pelatihan lagi. Jadi dia masuk, belum dapat pelatihan apa-apa. Nunggu lagi. Nah, di sini kenapa pada, ngelamar di instansi itu, kenapa pada ingin masuk ke situ, karena mereka lihat pengembangan tunjangan yang dijalankan. Jadi ada kalau udah masuk, kita bisa dapat, tunjangan gaji, kita udah dapat, tunjangan untuk, transportasi. Belum lagi nanti kalau udah 3 bulan ada pelatihan lagi, itu termasuk salah satu tunjangan yang dicari sama karyawan sebenarnya. Jadi ada beberapa instansi yang sudah menyertakan itu di bagian, lowongan yang diajuin. Nah, sedangkan untuk tantangan eksternalnya di era digital ini, otomatis kompetitor itu bisa lihat, kita butuhnya karyawan seperti apa. Nah, dia otomatis akan membuka lowongan yang sama, karena mereka tahu, oh berarti nanti kalau dia buka di jam ini, di tanggal ini, nanti, karyawan saya juga cari di, bagian itu juga. Oke, kita buru-buru samain aja gitu. Terus kemudian ada yang namanya pengaruh personal issue. Di sini lebih ke kita tahu kalau karyawan itu kadang belum 1 tahun udah out, belum magangnya belum selesai udah out. Karena memang ada, apa sebutannya, satu cara perusahaan yang apa ya, sebutannya mengeliminasi secara langsung. Kalau ada seseorang yang bermasalah dan tidak bisa konsisten dalam satu kegiatan, dia nggak bisa ngikuti. Akhirnya, yang terjadi dari, apa namanya, perusahaan tadi akhirnya di-cut, tidak bisa melanjutkan untuk, "Oh, nggak bisa dipakai, ayo kita gini caranya produktivitasnya kita naikin supaya dia nanti, ada kepikiran untuk udah resign aja," gitu. Kemudian untuk lingkungan sosial sebelumnya, ini, berpengaruh pada mindset kerja, di mana pada, apa ya, sebutannya kinerjanya dia akan berpengaruh seperti apa. Jadi perusahaan itu akan lebih mudah saat dia menerima karyawan yang belum pernah bekerja sama sekali. Makanya kan di situ ada kata-kata di mana-mana lowongan adalah fresh graduate di situ. Jadi orang yang belum pernah bekerja otomatis lingkungan sosialnya akan mulai dari nol. Jadi tempat kerja dia pertama adalah yang menentukan bahwa dia bisa menjadi seperti apa pada, pekerjaan berikutnya. Nah, di sini, saya kupas lagi bagian tantangan perencanaannya. Ada anomali
kemampuan calon karyawan. Seperti kita tahu, kemarin habis kita bahas ya Bu, karyawan udah pinter 1 tahun terakhir, terus tiba-tiba dia nggak rajin lagi gitu kan, akhirnya menurun kemampuannya, dia jadi malas, banyak kurang teliti. Nah, akhirnya customer komplain. Kemudian kita punya yang namanya kebutuhan tenaga kerja dengan perubahan teknologi, di mana peningkatan kebutuhan produk sama jasa. Itu bisa kita tahu seperti dibahas sama Pak Rifki tadi, di mana ada yang namanya kita yang sebelumnya cuma butuh administrator, tiba-tiba kita butuh yang namanya content creator atau kita butuh talent untuk memasarkan. Jadi memasarkannya bukan sekedar iklan aja, tapi memasarkannya dengan orang yang membuat konten, dengan orang yang membuat satu cuplikan yang menarik orang untuk oh ternyata seperti ini ya. Berarti harus ubah seperti ini biar tertarik datang lagi. Kemudian ada yang namanya tawaran. Seperti kita tahu, tawaran kompetitor itu kita udah jalan 1 tahun, kita udah jalan 2 tahun, kita udah tahu kinerjanya seperti apa. Kebanyakan kompetitor itu jadi satu pembeli atau jadi satu bagian yang ikut datang ke satu industri atau jasa untuk melihat sebenarnya pegawainya itu seperti apa, pegawai yang punya nomor uno itu yang seperti apa. Nah, ditawarin, "Udah kamu masuk ke tempat saya aja. Saya kasih gaji segini, saya kasih tunjangan segini, nanti saya kasih mobil dah," gitu. Jadi otomatis kan akan, menggiurkan sebenarnya. Jadi akhirnya perencanaan SDM yang jangan cari yang gampang, tergiur sama hal seperti itu. Terus yang terakhir ini yang lebih sering terjadi. Jadi, era digital ini lebih memudahkan kita untuk membuat pencarian secara global tentang apapun itu. Jadi kalau ada seseorang yang punya masalah dalam satu situasi, itu langsung kelihatan, dia punya masalah nih sebelumnya di kantor sebelumnya. Dia ada, seperti ini, di media sosialnya terbuka. Jadi pada saat perencanaan SDM itu, kebanyakan orang-orang melihat dulu dari nomor telepon, dari nama, itu dicek, secara menyeluruh, dia punya masalah nggak di luar? Dia ada bermasalah nggak sama, kegiatan di luar atau seperti apa? Jadi, otomatis image yang dibangun sebelum dia masuk ke perusahaan itu bisa dilihat secara langsung dari, perencanaan yang, sistemnya sesuai sama kebutuhan dia atau sesuai sama, image dia di luaran, seperti itu. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi saya punya Gunawan, Manajemen Sumber Daya Manusia pada Era Digital di 12 Pusat Publikasi Ilmu Manajemen, kemudian jurnalnya Daniel Strategi Perencanaan SDM di Era Digital, sama bukunya Kahvi. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo. Dari saya Mbak, izin tanya Mbak Erin. Baik, Mbak Kirana, silahkan Mbak Kirana. Baik Bu, saya izin tanya, bagaimana jika perusahaan mengalami perubahan struktur karena adanya pergantian kepemimpinan? Apakah standar yang sudah ditetapkan tersebut dapat bisa menjadi perencanaan selanjutnya? Terima kasih. Mungkin ada lagi dulu. Ada perubahan struktur di organisasi ya? Izin bertanya, Mbak Erin. Ya. Mbak Anzal. Kita tahu ya kita tahu kan fenomena AI sekarang yang lagi marak sekali. Ganti foto-fotonya diganti Superman atau diganti backgroundnya apa. Terus ada mau foto di foto studio itu sekarang gampang banget karena kan ada Gemini, ada yang namanya ChatGPT, ada yang Model E. Kebetulan saya kan juga guru informatika, jadi memang lagi pelatihan untuk coding dan kecerdasan artificial. Seperti yang lagi kita alami, Pak Haryanto, kita kan kalau PPG disuruh foto pakai background merah, terus menggunakan jas, dasi, dan lain sebagainya. Tidak perlu ribet-ribet sekarang, tidak perlu ke tukang foto, tidak perlu make up, tidak perlu apapun itu. Kita tinggal taruh di Gemini, sekarang sudah jadi. Pokoknya promnya jelas dan bagus, nanti insya Allah fotonya pun juga tersedia. Nah, itu kan sudah mengancam pekerjaan seorang tukang foto, foto editor seperti itu. Nah, sama halnya dengan ini, sekarang tuh ada juga namanya untuk membuat musik namanya Suno. Itu juga dipelajari juga dalam materi coding.
Nah, itu juga termasuk mengganggu atau mengancam pekerjaan seorang songwriter, aransemen, seperti itu ya. Nah, yang saya tanyakan, tadi Mbak Erin kan menyebutkan kalau ada aplikasi untuk menganalisis rekrutmen kayak gitu loh Mbak Erin, untuk membantu HR. Nah, kira-kira dalam otomatisasi dalam manajemen SDM AI, sistem cloud, ataupun big data ini bisa menggantikan peran strategis HR atau justru memperkuatnya? Menurut pendapat Mbak Erin seperti apa? Seperti itu, terima kasih. Dulu. Yang lainnya, monggo. Ini ditampung dulu atau langsung dijawab, Mbak Erin? Oke, mau saya jawab dulu juga bisa. Oke, saya jawab dulu untuk Mbak Kirana ya. Jadi kalau kita bilang standar perencanaan itu sebenarnya semua perusahaan punya standar perencanaan yang berbeda. Jadi apa namanya, dari manufaktur sampai jasa itu setiap perusahaan beda divisi, jadi beda sektor, otomatis mereka punya standar perencanaan yang berbeda-beda. Yang sama itu cuma satu, K3-nya. Jadi kalau kita bilang, standar perencanaan, oh umurnya harus gini, enggak juga, harus minimal umur berapa atau pendidikan, enggak, itu lebih ke standar perencanaan sesuai divisi. Tapi untuk yang standar perencanaan yang sama itu pasti di K3-nya. Di mana, untuk mencari, karyawan di sektor manufaktur pasti mencari yang sudah pengalaman dalam pendidikan praktisinya. Jadi sama kayak teknik sipil. Otomatis di manufaktur otomatis carinya teknik sipil kebanyakan seperti itu. Bidang apa namanya? Chemical pasti cari yang praktisi di biotek atau kimianya seperti itu. Jadi untuk standar perencanaan di setiap divisi itu berbeda. Tapi untuk standar K3 atau safety-nya supaya apa namanya? Dapat karyawan yang berstandar bisa bekerja langsung tanpa ada pelatihan atau tanpa ada yang namanya tadi serabutan tadi, semuanya sama. Jadi kalau ditanya aspek manusia yang dibutuhin itu lebih ke perusahaan ini butuh tenaga kerja yang spesifik seperti apa. Spesifiknya, oh untuk tenaga kerja di sini saja. Itu lebih ke kebanyakan sekarang mereka carinya outsourcing ya. Jadi tinggal milih, kalau di outsourcing udah tinggal milih. Di situ mereka sudah punya standar sesuai divisi. Jadi standarnya dibilang, eee, "Pak, saya punyanya, karyawan umurnya segini." "Aduh nggak bisa Mbak, saya butuhnya yang umurnya udah 20-an, yang udah biasa jalan, atau dia udah punya ketahanan kerja atau produktivitas paling nggak 3 tahun." Jadi kalau ditanya, standarnya sama apa enggak? Enggak. Jadi tetap sesuai sama kebutuhan divisi. Kalau, yang sama hanya standar K3-nya, gimana safety kita cari karyawan yang sudah mumpuni untuk produktivitas, seperti itu. Mbak Kirana mungkin masih mau ditanyain lagi atau sudah cukup? Baik, Mbak, sudah cukup Mungkin padat. teman-teman yang lain bisa menambahkan. Jadi yang ditanya Mbak Kirana kan jika ada perubahan ya struktur organisasi ya. Oh ya, terkait dengan struktur organisasinya, Mbak. Nah, kalau struktur organisasi yang berbeda itu kan, cenderung pada apa sebutannya, Bu, ya, pemekaran ya, pemekaran divisi atau pemekaran, apa namanya, semua kayak kita tahu di gudang garam itu kan cuma ada bagian produksi. Tapi ternyata kemarin dibahas sama Bu Hermin, ternyata ada divisi lain yang ngurusin dari sebelum apa, dari masih barang masih mentah, masih produk mentah, diolah menjadi matang itu butuh melewati 3 divisi lain. Nah, seperti dari 3 divisi itu kalau memang ternyata, oh di sini ternyata ada bermasalah, ini dipecah lagi. Jadi, dalam situasi yang seperti itu, standarnya tetap dilihat dari produktivitas. Teliti atau enggak? Dia biasa pegang itu atau enggak? Kalau di Mojokerto sini tuh ada Baik. gudang garam tapi lab-nya Bu Hermin. Jadi dia lab-nya, saya taunya lab. Jadi kok orang pakai jas, Ya, dokter semua gitu kan, terus habis itu kasih tahu, "Oh Mbak, di sini cuma lab Mbak, labnya. ini cuma" iya, cuma ngetes. Jadi mereka yang keluar masuk itu cuma mobil-mobil box kecil yang ternyata buat ngetes kayak varian baru,
apa semua mungkin tembakonya dari tempat baru, cocok apa enggak dan sebagainya. Jadi kok mobilnya kok kecil-kecil itu kasih tahu orang-orang. Enggak, Mbak, di sini cuma labnya aja buat ngetes produknya sesuai atau enggak. Jadi memang itu tadi perpecahan dari cabang yang sudah ada dipecah lagi karena mungkin ada kesalahan struktur atau kesalahan apa ya proses sehingga dibutuhkan satu bagian yang khusus untuk mengaudit atau mengevaluasi bagian itu saja gitu. Jadi untuk standarnya tetap cuma memang percabangannya aja yang dibutuhkan. Oh berarti bagian chemicalnya ini nggak boleh dijadiin satu sama bagian produk. Jadi harus dipisah lagi. Cuma gitu tok sebenarnya. Seperti Bu Hermin jelaskan ke tempo hari gitu. Mbak Kirana. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Bagaimana jika Nah, ada ya menambahkan perubahan? Bu. Ya. Silakan Untuk Mas Nah, Adi. kalau saya lihat untuk perubahan itu kan bisa apa yang disampaikan Mbak Erin tadi. Artinya ada divisi yang berkembang. Istilahnya harus ada struktur baru. Ada juga di era digital itu justru struktur itu biasanya agak mengkerut. Mengkerut itu artinya mengecil gitu. perampingan. Ya, perampingan. Karena apa? Mungkin pekerjaan yang dua bisa dijadikan satu karena eranya kan digitalisasi. Nah, digitalisasi itu lebih cenderung ke efisiensi. Biasanya seperti itu. Nah, jadi perubahan struktur bisa mengembang, bisa juga mengecil. Seperti itu. Nah, ketika mengalami perubahan yang mengembang, tadi yang sampaikan Mbak Eri ya seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya ketika mengecil, otomatis kan ada kelebihan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang sudah ada, itu kira-kira nanti mau dikemanakan kan seperti itu. Permasalahannya kan seperti itu. Terus kedua, ada permasalahan juga ketika SDM di era digital, kita pasti sebelumnya bagi ini perusahaan-perusahaan yang istilahnya sudah berdiri lama. Itu kan pasti ada SDM-SDM yang mungkin mau berkembang itu artinya mengikuti perkembangan era digital. Ada juga yang orang-orang yang tidak mau ribet untuk belajar lagi digital gitu loh. Soalnya mungkin sudah nyaman di pekerjaan manualnya, artinya enggak perlu digitalisasi. Nah, fenomena kalau ada fenomenal seperti itu, kira-kira tenaga kerja atau SDM yang tidak mau mengikuti perkembangan digitalisasi, nah itu langkah dari istilahnya HRD atau personal itu kira-kira bagaimana solusinya gitu. Mungkin dari teman-teman ada gambaran, monggo. Nah, untuk apa istilahnya mengatasi orang-orang yang tidak mau mengikuti digitalisasi itu tadi. Kan pasti ada ya teman-teman di tempat kerja jenengan seperti tadi Mbak Anjalna tadi mengatakan sekarang era digital harus ini menguasai AI ya. Kadang orang juga iya bagi kita mungkin yang masih ingin berkembang ya mau. Tapi kadang orang yang tidak tahu teknologi sama sekali itu mau belajar nggak ada kemauan itu, nggak ada minat atau nggak ada apa itu, nggak tahu lah. Nah, Ini kira-kira ceritanya Pak Ade kayak curhat gitu ya. ya ini Loh, dia curhat Mr. D yo. ini loh Gen Z kan. Beliau mengikuti fenomenal seperti Mas Rizky, Kakanda Rizky tadi. Ini juga fenomenal. Ada juga ya seperti itu gitu loh. Nah, kira-kira bagaimana itu loh. Apakah di-cut ataukah ada solusi yang terbaik? Nah, sebenarnya outsourcing itu kan juga maunya itu dihilangkan tuh outsourcing itu karena kan artinya outsourcing itu kan juga menambah sengsara para pekerjanya. Dia bekerja tapi opai didum wong loro. Ya ta? Didum pekerja sama pemilik outsourcing kan gitu, ya ta? Nah, itu bagaimana kira-kira ya fee-nya. Ini fenomenal yang harus perlu kita selesaikan bersama.
Mungkin kita nanti sebagai peneliti lah. Mungkin teman-teman ada yang mau bantu jawab dulu. Saya sudah ada Baik, jawaban. mungkin ada yang mau komen ini. Masih banyak yang diem ini. Izin menanggapi Pak Haryanto. Ya, silakan. Kebetulan kan, tapi ini bicaranya tentang guru ya. Di SMP saya itu kan tidak semuanya guru itu Gen Z muda. Jadi memang beberapa tuh ada yang sepuh, ada yang memang sudah usia gitu. Tapi di saya itu setiap paginya memang ada kayak rapat pagi dan setiap Kamis itu ada evaluasi mingguan. Di setiap rapat pagi itu, misalkan Senin itu membahas tentang TP, RPP, terus Selasa itu membahas tentang apa ya? Lupa saya. Terus Kamis itu membahas tentang Bugita. Nah, Bugita itu budaya digital guru Indonesia. Nah, jadi guru-guru yang sepuh-sepuh tadi diajari oleh teman sejawat, maksudnya dari guru-guru sendiri. Dan sedangkan kalau diajari oleh teman sejawat kan enak. Nah, terus mengacu kepada kebutuhan sih Pak Haryanto. Kalau tidak mengikuti zaman, pastinya juga tertinggal. Apalagi jangan sampai lebih pinter muridnya daripada gurunya. Dan kebetulan di Arisalah tuh memang mengacu ke digitalisasi. Soalnya setiap kelasnya pun sudah ada TV-nya. Jadi pembelajarannya menggunakan berbasis digital seperti itu. Jadi memang di setiap hari Kamis dan Sabtu itu membahas tentang digitalisasi. Meski ada temuan baru dari teman-teman, misalkan ada aplikasi apa yang membantu pembelajaran, ada aplikasi apa yang membantu dalam sistem asesmen pembelajaran seperti itu. Jadi guru-guru yang sepuh-sepuh tadi tuh diajak dirangkul gitu. Ayo nih kita belajar bareng sama-sama. Sama kepala sekolahnya pun juga diajak seperti itu. Dan selain itu ada pelatihan khusus dari luar. Jadi ada pelatihan AI itu tadi, KKA itu tadi, kecerdasan artificial. Jadi semua guru diajak, dilatih. Jadi itu gimana ya, kayak kita tuh nggak belajar sendiri. Jadinya kayak, mau aku tak saya nggak iso, kayak gitu. Jadi dirangkul semuanya, biar semuanya tuh tahu gitu. Jadi lebih ke budayanya, mengajaknya itu gimana. Mungkin kalau dia disuruh belajar sendiri, otomatis dia malas. Tapi kalau diajak bersama-sama, kalau ayo belajar bareng-bareng ya Bu ya, kayak gitu. Memang agak sulit ya kalau belajar dari orang-orang sepuh tuh kayak emang harus pelan-pelan. Karena saya juga mengalami sendiri. Jadi kan karena saya guru informatik ya, wes banjalnya saya nggarap pas ngene, oh nggak bisa Bu. Ayo belajar bareng-bareng kayak gitu. Memang lebih ngemong kayak gitu. Memang beberapa itu ada yang sepuh, jadi harus lebih sabar untuk ngomong malahan. Seperti itu Pak Haryanto. Ya, siap. Oke. Ketemu dengan teman-teman yang sangat positif ini. Memang harus saling mensupport antar teman itu. Baik, mungkin yang lainnya, Mbak Estri, ada tanggapan Pak? Mas Mas Sai, Abius? mungkin Mas Sai. Mas Sai yang biasa berkecimpung sama tenaga kerja soalnya. Mana Mas Sai suaranya? Mas saya lagi Kalau senyum-senyum. saya enggak ada, masih belum ada. Pak Rifki. Ya, sedikit menambahkan aja mungkin Pak Har ya. Ini pertanyaannya luar biasa. Fenomenal terus hari ini yang terjadi Mas ya. Rifkinya itu kemarin ada 3 kan? Satunya Rizky Bu, tapi Belum datang ya? kita follow up nggak ada kabarnya, nggak tahu Oh lagi. iya. Tadi kayaknya 13, kok sekarang 12 ya? Saya cuman baru Enggak, ingat. ini saya Yang Bu ngutnya Ayu. 2, satunya buat ngerekam, satunya buat presentasi. Oh gitu, oke nggih. Ya. Silakan. Pun Tararyanti ya. Oke, Pak D ya. Ya, fenomena tadi. Jadi menanggapi yang pertama terlebih dahulu ya terkait dengan apa namanya mengkerut ya tadi ya. Perampingan, Pak. Perampingan, Iya, Pak. perampingan. Efisiensi. Ya, kan tadi Efisiensi. yang bikin saya langsung ngeh itu mengkerutnya gitu loh, Bu, ngapunten. Ya. Saya rasa memang itu semua bisa terjadi ya. Cuman kan kembali kepada kebijakan perusahaan bahwa memang adanya efisiensi itu apakah dalam rangka untuk pengembangan, nah, kan bisa juga itu terjadi ya, gitu kan. Jadi semuanya dimanfaatkan, tapi dalam rangka untuk mengembangkan di
yang lainnya misalkan atau di apa namanya di cabang lain misalkan. Jadi kita harus mengefisiensikan. Contohnya juga kayak di pemerintah kita ya, anggaran semua diefisiensikan tapi ada MBG. Kan gitu itu saya rasa juga masuk, aduh nyerempet pemerintah lagi. Ngapunten Mas Saiku ya. Mohon maaf ya Mas Saiku. Iya, Mas Saiku tuh kalau bahas pemerintah soalnya ini Bu, langsung semangat gitu Bu. Iya, betul. Iya, Ini Mas kayaknya Saiku. semuanya itu lagi di kepalanya itu bagaimana kita bisa merubah gitu. Iya. Mas Rifki itu memang Nah, ini semangat Ya, generasi-generasi G. muda. Ya, silakan. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi kembali ke kebijakan bahwa memang dalam rangka efisiensi itu kita dilihat dulu bahwa memang kebijakan perusahaan itu dalam rangka untuk mengembangkan juga atau memang betul-betul ingin merampingkan sebetul-betulnya gitu kan. Nah, terkait kalau memang udah ada perampingan, kalau ada perampingan berarti kan secara otomatis bagaimana posisi karyawan yang memang hari ini sudah digantikan oleh digital kan gitu kan tadi permasalahan yang diangkat juga. Saya rasa ini akan nyambung ke pertanyaan kedua gitu kan. Pertanyaan kedua itu kan bagi kita generasi baby boomer ya Pak. Baby boomer ini kan kita tidak melek digital apa dan yang lainnya. Ketika memang itu tidak bisa terlibat maka akan tergerus oleh zaman. Begitu, akan tergerus oleh yaitu teman-teman yang memang SDM-nya hari ini sudah SDM Gen Z gitu kan, sehingga mereka yang memang secara digital itu ya harus siap. Kalau memang kita tidak upgrade diri, tidak upgrade ilmu dan yang lainnya, ya mohon maaf, tinggal mungkin pertanyaannya mau pensiun dini apa pripun kan gitu tuh mungkin. Ya, pripun Bu kira-kira Bu? Saya kok melihatnya ya banyak fenomena gitu Bu. Kondisi-kondisi hari ini kami juga di tim itu banyak sekali kondisi-kondisi yang memang secara usia baby boomer diajak belajar bareng kayak tadi yang disampaikan Mbak Anzalna ya gitu kan. Ya mereka moh-mohan gitu kan. Gitu moh-mohan tapi gaji pengen naik terus Bu. Nah, kan susah tuh. Nah itu ya. Jadi fenomena hari ini tuh luar biasa dan sekali lagi berbicara SDM itu ya betul ya Bu ya, gampang tapi susahnya banyak banget gitu Bu ya. Gitu sih sedikit tambahan mungkin dari saya teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky. Mbak Widatul mungkin ada tambahan Mbak? Atau Masih Mbak belum, Estri? Bu. Mbak Nanti Estri? aja tanya Mbak Erin aja. Mbak Estri ada tambahan? Belum ada, Bu. Mas Abiu? saya sependapat sama Mas Rifki. Ya, gimana? Baik, bahwasanya update skill terkait digital itu juga sangat penting. Berapapun umurnya, kalau memang dia masih bekerja di situ, dia harus mengikuti organisasi tersebut, entah itu instansi ataupun perusahaan. Salah satu contohnya ayah saya sendiri yang sekarang sudah pensiun. Jadi beliau pun sebelumnya kan juga kurang mengenal teknologi. Jadi setelah dia tahu kayak di SD itu harus ada pelaporan akreditasi ataupun apa itu dana-dana bos yang online itu, beliau pun juga upgrade skill. Jadi juga les apa namanya di les komputer dan juga lain-lain seperti itu. Akhirnya sampai sekarang pun ilmu itu juga terpakai, Bu. Jadi di lingkungan pun juga juga apa namanya apa istilahnya berguna gitu seperti itu. Dan mungkin yang sebelum COVID pun tidak ada yang namanya online, otomatis tenaga pengajar, dosen pun juga upgrade skill kan, akhirnya bisa Zoom dan lain-lain. Jadi itu memang secara sistem itu memang wajib dan juga harus seperti itu. Dan kembali lagi Mas Rifki tadi kan juga bilang mau lanjut kerja atau pensiun dini seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abiu. Mungkin yang lain ada tanggapan yang lainnya? Tidak ada? Sama ini Bu ya, sedikit Ya. menambahkan boleh Bu ya? Ya, contoh tadi ya, statement terakhir Mas Abiu juga, ya kita sudah sama-sama tahu ya dulu
Nokia ya merajai gitu kan, HP apa dan yang lainnya gitu kan. Nah dulu kan ceritanya juga orang Nokia kan tidak mau tuh belajar touchscreen gitu kan. Nah touchscreen. Tapi ketika Samsung mulai muncul nih dengan touchscreen-nya, Nokia akhirnya gulung tikar. Termasuk juga Kodak film ya saat itu. Zaman-zaman kita Pak De ya, kita kan masih pakai kotak gitu ya, Kertas. kalau pakai Kodak. Nah itu kan juga dulu salah satu karyawannya kan menolak foto digital gitu kan yang ditawarkan gitu. Akhirnya dia tawarkan ke Samsung gitu kan. Nah akhirnya hari ini Kodak juga hilang di telan bumi kan hari ini. Nah itu betul. Jadi fenomena ini betul-betul terjadi gitu kan. Dan saya rasa bukan hanya Kodak dan Nokia, banyak tuh yang besar-besar juga ya termasuk Giant mungkin gitu kan, Matahari itu hari ini kan sudah juga mulai bergeser untuk mempelajari digital, online dan yang lainnya. Itu sih Pak D ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rifki. Saya akan memberikan sedikit tambahan. Tadi sebenarnya sudah sangat banyak komen-komennya yang luar biasa. Sebenarnya kalau menyangkut tentang perubahan struktur organisasi ini bisa berubah sewaktu-waktu, bisa justru melebar atau justru efisiensi atau perampingan. Tetapi semuanya ini nanti disesuaikan dengan sekali lagi visi misi dan tujuan dari organisasi. Kalau di negara kita kemarin ada efisiensi, tapi justru kementeriannya luar biasa banyaknya. Nah, ini terjadi juga struktur organisasi. Ini kayaknya Mas Rifki ketawa-ketawa terus ya kalau menyangkut tentang negara ya. Ya, Atau ketularan mungkin Mas yang Sai, Bu. Ketularan Mas Sai kalau udah Oh bahas gitu, pemerintah ya. itu. Kita nggak usah ngomongin tentang negara, kita ngomongin tempat kerja aja kita. Mungkin misalkan di sekolah atau mungkin di organisasi yang lain, atau mungkin juga baru-baru ini di UNP gitu ya, di UNP aja deh. UNP ini kan juga ada barusan ada MM berdiri. Ada 2025 ini ada MM berdiri sama Dikdasmen ya. Pendidikan dasar. Otomatis mau nggak mau kan ada perubahan struktur. Nah ini ya memang seperti itu. Jadi sesuai dengan visi misi dan tujuan dari organisasi masing-masing. Tetapi kalau perubahan strukturnya membesar, mungkin kan tidak tinggal menyesuaikan untuk tenaga kerjanya ya. Ini tadi sebenarnya strategi perencanaan sumber daya manusia ini awal ya. Perencanaan dulu seperti yang kemarin saya jelaskan, perencanaan dulu, kemudian ada rekrutmen dan seleksi, baru tadi yang terakhir yang Mbak Ayu itu job analisisnya. Karena tadi ada tukar tempat, jadi ini kita bahas strategi perencanaan dulu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin ada perubahan struktur, misalnya ada jurusan baru, ya otomatis ada perubahan penempatan. Misalkan saya kemarin adalah dosen teknik gitu kan. Kebetulan karena ijazah saya juga manajemen S3, akhirnya saya dipindah ke manajemen. Kemudian dari S1 manajemen dipindah ke manajemen S2 gitu. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi ini lumrah. Tetapi bagaimana kalau justru organisasi itu mengalami perampingan, penghapusan, revisi, seperti itu ya. Kira-kira mau dikemanakan? Apalagi sekarang sudah mulai digital semua kan. Jadi sekali lagi
ini harus ada kebijakan dari organisasi untuk menempatkan karyawan yang sebenarnya sudah dalam tanda kutip tidak dipakai. Karena memang ada perubahan struktur organisasi. Apakah akan ditaruh di divisi yang lain? Ataukah mungkin ada aturan harus pelatihan, training, ataukah mungkin juga ditawari untuk pensiun dini kayak kemarin Gudang Garam itu ya. Katanya Ibu Gubernur ada pensiun dini 200.000 tapi 200.000 orang 200 orang ya. Tapi ternyata yang di video itu lebih dari kayaknya ribuan gitu ya. Nah, itu. Jadi suatu organisasi harus ada kebijakan sebelum benar-benar organisasi itu menerapkan perubahan dari struktur organisasinya. Kira-kira mau dikemanakan? Pasti kalau namanya mengelola sumber daya manusia, ini juga susah-susah gampang gitu. Kalau tiba-tiba di PHK pasti marah gitu kan. Nah, untuk menyoroti yang digital, tadi yang Mbak Anjalna di SMP ya Mbak Anjalna ya? Di SMP apa di mana Mbak Anjalna tadi? SMP Arisalah. Oh ya, SMP. Alfalah ya Mbak? Ini kan SMP ada Arisalah. Oh Arsalah. Arisalah Lirboyo itu. Arisalah. Oh Lirboyo. Oh ya ya ya. Itu kan sekarang era-era digital. Bisa semuanya harus mengenal yang namanya digital. Tapi bagaimana dengan generasi-generasi tanda kutip yang sepuh gitu ya. Tadi kalau di Mbak Anzalna, ayo belajar bareng-bareng ibu bapak gitu. Tapi saya yakin nggak bisa optimal ya. Ini sama dengan kasus-kasus yang karena digital marah itu kan karena kemarin kita mau nggak mau harus mengenal digital itu kan karena ini ya, COVID ya. COVID itu merubah budaya kan. Akhirnya kita mengenal sekarang Zoom gitu kan. Kalau kemarin-kemarin kan Zoomnya kayaknya mahasiswa saya kalau sebelumnya itu online itu banyak mengeluh, nggak bisa konsentrasi di rumah itu gini gitu. Tapi sekarang kan kita lebih enjoy gitu ya karena Zoomnya saya selalu bilang harus on cam gitu. Ya, kalau misalnya tenaga kerja atau yang sudah sepuh itu tidak bisa mengenal digital, mau dikemanakan? Masa mau disuruh pensiun? Ya pasti nggak mau kan. Ya salah satunya tadi bener Mbak Zalma, mungkin diajak belajar bareng. Tapi ada juga yang ini banyak kasus, mulai dari dosen, mulai dari ASN. ASN kan sekarang kan semuanya juga setiap bulan harus melaporkan kinerja apa yang sudah dikerjakan 1 bulan ini gitu. Atau dosen juga harus melakukan SKP, kemudian ada BKD tiap semester. Nah, mau nggak mau mereka juga harus tetap menyediakan. Bagaimana caranya? Kalau bisa dikerjakan sendiri, kalau nggak bisa, biasanya menyuruh putranya, orang lain bayari, gitu ya. Karena kita kan banyak akal ya. Karena pemerintah tidak mungkin ini dikerjakan sendiri atau enggak gitu kan. Yang penting ada gitu. Tapi kalau tentang pembelajaran misalnya online seperti ini mungkin sudah disiapkan. Kalau profesor saya itu sudah sepuh juga, itu biasanya ada asisten yang menyiapkan. Atau misalnya kalau ada entah daring atau mungkin yang berhubungan sama kinerja, itu biasanya ada asisten. Nah, sekarang tetap aja banyak cara. Bukan serta-merta harus dipensiunkan gitu ya. Ini jahat banget gitu ya. Kalau tiba-tiba harus pensiun karena tidak bisa IT gitu. Karena walau bagaimanapun di Indonesia itu budayanya masih menghargai. Masih menghargai yang sudah dikerjakan. Tidak bisa semena-mena langsung diberhentikan atau mungkin sudah enggak karena enggak sesuai dengan era sekarang gitu kan. Ini tidak seperti itu.
Jadi masih tetap bisa melakukan dengan bantuan dengan orang lain. Baik, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan atau mungkin Mbak diskusi yang lainnya masih ada atau mungkin Mbak siapa? Mbak Erin, ada lagi yang disampaikan? Atau mungkin teman-teman ada diskusi yang lain? Mungkin masih bahas perubahan struktur tadi ya Bu ya, karena saya sendiri mengalami dari apa Perubahan bidang struktur organisasi. ya, jadi namanya dari apa karyawan yang mengalami perampingan sama mengalami pemekaran tadi. Jadi Ya, karena saya berpindah dari usaha jasa ke manufaktur, jadi ya. sedikit mengalami adaptasi di situ. Karena seperti yang jenengan bilang tadi, kembali lagi ke kebutuhan. Tapi selama selama ini saya alami, saya pindah ke di dua bidang yang berbeda tadi, itu Betul. tidak ada yang di-cut. Jadi mereka hanya kayak harus ke starter lagi. Jadi dari yang bidang jasa itu yang masih dia belum bisa, akhirnya dia ke starter lagi. Jadi kembali ke berarti setting awal. Dia harus ke pembelajaran ke desain awal. Nggak boleh ke desain yang sudah butuh pengerjaan 5 menit dan sebagainya. Nah, seperti yang di manufaktur juga seperti itu. Yang tiba-tiba mengalami penurunan. Jadi itu waktu itu orang gudang kalau nggak salah. Jadi sempat marah-marah orangnya. Pak aku iki wis tuwek gak iso ngerjane ERP, Bu. Ya sapa kan lo adminku ta ya apa? Gak iso Bu, kudu sampean Bu. Gitu akhirnya beliaunya mau nggak mau dari dari Mojokerto sini harus berangkat ke Surabaya cuma buat ikut pelatihan ERP aja. Jadi karena harus beliau gitu loh. Terus akhirnya jadi nggak di-cut. Cuma akhirnya diginiin, udah Bu nggak apa-apa, nanti habis ikut pelatihan ini jenengan masukin siapa yang bisa bantu, biar dia yang ikut input, jenengan cuma evaluasi aja. Nah, habis itu dibilang, wis lek ngono aku tak pensiun dini ya Pak gitu. Akhirnya beliaunya yang menyatakan seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kita kita perusahaan itu tidak mengkat memberikan pelatihan, tapi Nah, gitu tadi karena beliau-beliau udah ngerasa sepuh atau gimana, tekanan yang terlalu besar atau penumpukan tugasnya tadi akhirnya nanti membuat dia untuk ya udahlah aku tak berhenti aja, aku udah waktunya tua untuk berhenti gitu. Jadi lebih ke efisiensinya bukan mungkin karena itu tadi Bu ya, kembali lagi ke hak karyawan gitu kan. Jadi mereka tidak tidak di tidak diizinkan tidak diperbolehkan untuk diputus secara sepihak, tapi lebih gimana caranya dikasih pelatihan dulu, dikasih pengembangan dulu, baru dikasih penawaran mau dilanjut lagi atau sudah di sini aja, seperti itu. Mungkin begitu dari saya. betul. Iya. Jadi betul sekali tadi Mbak Erin ceritakan. Jadi eh, sebisa mungkin organisasi memberikan kesempatan dulu. Tapi memang siapapun ya, nggak tua, nggak muda, kalau kita itu mau ada perubahan, pasti ketakutan duluan gitu loh. Meskipun itu nggak terlalu menakutkan, tapi orang kan, waduh aku nggak bisa gitu. Ya memang ini sifat namanya juga manusia ya. Saya sudah bilang kemarin manusia itu ada beberapa, nanti kita bahas, ada beberapa jenis manusia. Manusia ada yang Y dan X gitu. Kalau Y itu adalah harus diawasi, harus dipaksa, itu baru bisa kerja. Tapi kalau misalnya X itu nggak usah diawasi, nggak usah itu punya inisiatif sendiri. Nah, ini memang kadang-kadang saya udah bilang kemarin ada yang pinter, ada yang loyal, tapi kadang-kadang semua gue kayak gitu kan juga ngeselin gitu kan. Ada yang orangnya sopan, attitude-nya bagus, loyal, tapi nggak terlalu pinter. Lah, ini juga kadang-kadang butuh ekstra pemikiran. Nah, ini memang tidak ada SDM yang benar-benar perfect gitu. Tapi tadi seperti yang Mas Saiku, saya ingat agak kecewa ini kayaknya. Eh, tapi bukan di sana saja loh ya kerja, nggak harus di PI kan. Di tempat lain juga banyak. Tenang aja, nanti ini masih banyak kok. Kan Wakil Presiden menyediakan 19
ribu gitu ya, atau 19 juta ya pekerjaan. Jadi kita nggak usah terpatok sama satu tempat. Mungkin ada tempat yang lain yang lebih bagus, yang lebih baik untuk kita. Contohnya saya udah melalang kemana-mana, jadi akhirnya stay. Saya harus ketemu Mbak Erin, Mbak Widatul, Mbak Kirana, Mbak yang lain-lain itu ya. Gitu. Jadi memang itu fenomena-fenomena yang ada, kita tidak serta-merta untuk mengkat atau kita sendiri protes gitu, tapi jalanilah dulu gitu. Sebenarnya tidak ada yang sesuatu yang paling sulit guys, nggak ada. Cuman kan kita butuh pembiasaan ya, butuh apa ya, adaptasi ulang ya, kan seperti itu. Yang ini kadang-kadang kita harus dipaksa, itu ya memang seperti itu. Tadi Mbak Anzalnya, ayo Bapak Ibu belajar gitu kan. Tapi mungkin di rumah ya wes emoh gitu kan. Ya, memang seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang mau dibahas? Atau kita cukupkan? Cukup, Bu. Cukup ya? Iya. Oke. Baik, Mbak Erin bisa ditutup dulu presentasinya? Iya. Terima kasih buat teman-teman dan Bu Hermin atas opini dan ilmunya yang baru. Jadi ini tadi termasuk salah satu Zoom yang rame daripada biasanya. Ini rekor ini berarti dari Zoom. Alhamdulillah. Ini rekor ini tadi. Saya Jadi semuanya sudah jago ini. sudah mulai terbiasa. Jadi saya cukupkan dulu presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erin dan juga Mbak Ayu ya tadi presentasi untuk minggu depan bab 45 ya. Bab 45. Baik, terima kasih untuk semuanya sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Kalaupun nanti di lain kesempatan mau online atau offline, saya segera dikabari gitu ya. Saya terus terang tadi Mbak Erin WA tuh saya di jalan gitu, harus menyiapkan Zoom gitu kan. Kan biasanya kalau mahasiswa S1 itu mungkin Mas Saiku sama Mbak Widatul kan biasanya mahasiswa ya, Mas ya, yang menyiapkan. Jadi saya tiba-tiba disuruh menyiapkan, saya di jalan, waduh, dan nyetir, jadi saya nggak bisa. Ini, mohon maaf. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan nanti kita bisa melanjutkan sampai selesai perkuliahan, diberikan kesehatan dan kemudahan semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya, tidak usah putus asa. Semuanya ini dalam proses belajar. Baik, saya izin live. Ya, terima kasih. Kita Bu. ketemu minggu depan. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Sami-sami. Saya senang loh ngajar di sini. Saya izin dulu live ya. Ya. Ya, Ibu. Matur nuwun, Ibu. Yo ngalah Mas, pas. Rapat. Gimana Mas Sai? Bisa enak kan bisa ngomong kan? Nah. Ini gak gara-gara Mas Rifki ya, paling yang menang ya. Loh. Aku mana? Pertanyaanmu Jan Jos. Minggu depan berarti minggu depan topik 3 sama 4 waktunya siapa? Mas aku komunis. Mas Rifki bukan ya? Mas Rifki ya? Iya, heeh. Mas Rifki sama Bakul Rawa. Tahu yang nomor 5 siapa? Loh. Mas Aiku pegiat nas. Pak D nomor 5. Oh, siapa yang nomor 5? 45 wae. 5 aku. Wah, jadi borong rek, wis to papat to ae. Jadi besok nanti aku kirim file yang filsafat ya. Berarti ini Mas Rizky nggak ada kabarnya guys. Ini chatku 24 jam nggak dibaca. Aku ngetak di grup nggak dibaca. Jadi kemarin masih dibaca. Nah, kemarin masih dibaca.
ini tadi udah nggak dibaca. Berarti besok aku cuma presentasi